Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi ya. Masih bersama saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas contoh soal UAS, ulangan akhir semester, atau yang saat ini dikenal dengan istilah PAS, dengan kepanjangannya penilaian akhir semester. Nah, di sini saya akan membahas contoh soal dari penilaian akhir semester mata pelajaran matematika kelas 5. Nanti akan dibahas contoh soal bentuk pilihan ganda dan bentuk uraian. Tapi pada kesempatan kali ini akan dibahas hanya bentuk pilihan ganda saja. Baik, kita masuk pada contoh soal nomor 1. Hasil dari 3/4 ditambah 4/6 dikurangi 1/12 adalah titik-titik. Ini pilihan jawabannya A, B, C, D. Pembahasan pilihan ganda nomor 1. Soalnya kita tulis lagi ya. Ini ada operasi penjumlahan, ada operasi pengurangan. Di mana dalam melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan, kita perlu menyamakan penyebut dengan cara mencari KPK-nya. KPK dari 4, 6, dan 12 adalah 12 ya. Kita lanjutkan. KPK-nya kita tulis dulu ya. Berikutnya kita akan mencari nilai pembilangnya berapa. Kita lihat pada pecahan 3/4. 4 menjadi 12, ini dikali berapa? Kali 3. Maka pembilangnya juga kali 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Berikutnya ini 6 menjadi 12 kali berapa? Kali 2. Maka pembilangnya 4 kali 2 sama dengan 8. Berikutnya ini 12. Ini 12 kan sama. Kalau sama atau tetap itu berarti dikalikan 1. Maka pembilangnya juga dikalikan 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Setelah sama penyebutnya, kita lakukan operasi pada pembilangnya sehingga menjadi seperti ini. Penyebutnya tulis menjadi 1. Ini kita kerjakan 9 ditambah 8 dikurangi 1. Seperti ini ya. Berikutnya kita hitung 9 tambah 8 dikurangi 1 sama dengan 16. Penyebutnya tulis lagi di sini. Sekarang kita sederhanakan, sama-sama dibagi 4. 16 dibagi 4, 4. 12 dibagi 4, 3. Sampai di sini kita lihat pilihan jawabannya 2/3, 4/3, 3/4, 3/2. Maka yang sesuai dengan pengerjaan ini yaitu pilihan jawaban B. Berikutnya kita akan membahas contoh soal nomor 2. Hasil dari 5 1/2 ditambah 1 3/4 dikurangi 2 5/6 adalah titik. Ini pilihan jawabannya ya, A, B, C, D. Kita lakukan pembahasan pada pilihan ganda nomor 2. Perhatikan di sini bentuknya adalah pecahan campuran semua. Maka kita perlu merubah ke pecahan biasa dengan cara apa? Kali tambah, kali tambah, kali tambah sama dengan, nah ini 2, penyebutnya tulis lagi 2 kali 5 10 ditambah 1 11. Ini 4, penyebutnya tulis lagi 4 kali 1 4 ditambah 3 7. Ini 6, penyebutnya tulis lagi ya, 6 kali 2 12 ditambah 5 17. Pastikan operasinya sama ya. Di sini penjumlahan, di sini penjumlahan, di sini pengurangan, di sini pengurangan. Berikutnya kita perlu menyamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK-nya. KPK dari 2, 4, dan 6 adalah 12. Maka kita tulis seperti ini. Berikutnya ini 2 menjadi 12 kali berapa? Kali 6. Maka 11 kali 6 yaitu sama dengan 66. Ini 4 menjadi 12 kali berapa? Kali 3, maka 7 kali 3 sama dengan 21. Ini 6 menjadi 12 kali berapa? Kali 2, maka 17 kali 2 sama dengan 34. Berikutnya setelah sama penyebutnya kita tulis menjadi 1 sehingga penyebutnya menjadi 12. Ini kita kumpulkan 66 ditambah 21 dikurangi 34. Berikutnya kita hitung 66 ditambah 21 dikurangi 34 sama dengan 53. Penyebutnya tulis lagi 12. Ini tidak bisa disanakan, bisanya adalah dibuat pecahan campuran. Caranya gimana? Penyebutnya ini tulis lagi 12. 12 kali berapa? Hasilnya mendekati 53 dikali 4. 12 kali 4 itu berapa? 48. Ditambah berapa agar menjadi 53? Ditambah 5. Nah, dari pengerjaan ini, maka pilihan jawaban yang sesuai adalah A. Contoh soal nomor 3, 2,25 ditambah 0,325 dikurangi 1,2 sama dengan titik. Ini pilihan jawabannya ya, A, B, C, D. Kita lakukan pembahasan pilihan ganda nomor 3. Ini ada dua operasi, tambah dan kurang. Maka kita kerjakan tambah dulu ya. 2,25 ditambah 0,325. Dalam melakukan operasi penjumlahan pada desimal, itu kita perlu meluruskan koma. Jadi patokannya adalah koma. 2,25
0,325. Jadi patokannya lurus koma ya. Nah, setelah lurus koma, kita lakukan penjumlahan. Ditambah. Kita mulai, di sini tidak ada, kemudian ditambah 5, ya hasilnya 5. Di sini 5 ditambah 2 hasilnya 7. Di sini 2 ditambah 3 hasilnya 5. Kemudian di sini 2 ditambah 0 hasilnya 2. Komanya tinggal lurus mengikuti ya. Berikutnya kita lanjutkan dengan dikurangi 1,2. Jadi ini kita tulis lagi agar tertib. 2,575 dikurangi 1,2. Jadi lurus koma patokannya ya. Jadi 1,2. Sehingga hanya ada 2 angka dan di sini tidak ada. Kita kerjakan dengan operasi pengurangan. 5 dikurangi tidak ada berarti tetap 5. 7 dikurangi tidak ada berarti tetap 7. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. 2 dikurangi 1 berarti 1. Komanya mengikuti lurus. Sehingga hasilnya 1,375. Dari pilihan jawaban ini yang sesuai adalah B. Contoh soal nomor 4. 25% ditambah 3% dikurangi 1,5% sama dengan TTT. Ini pilihan jawabannya. Kita lakukan pembahasan pada pilihan ganda nomor 4. Ini kita kerjakan dengan cara penyulian biasa ya. 25 ditambah 3. Kita tulis 25 ditambah 3 berarti sama dengan 5 ditambah 3 8. 2 ditambah tidak ada di sini ya berarti tetap 2. Berikutnya akan dikurangi 1,5. Karena di sini hasilnya 28, kita tulis lagi 28,0. Karena di sini menggunakan desimal, kita sesuaikan dengan desimal juga ya. Karena dalam mengerjakan penjumlahan atau pengurangan desimal, kita perlu meluruskan koma. Jadi kita patokannya kalau di sini bukan bentuk desimal, maka agar menjadi desimal tinggal kita tambahin koma 0. Seperti itu ya. Dikurangi 1,5. Jadi seperti ini 1,5. Jadi patokannya adalah lurus koma. Berikutnya baru kita kurangi. Nah, 0 dikurangi 5 tidak cukup, maka kita mengambil dari depannya. Sehingga 8 ini menjadi 7 dan satunya diambil letakkan di sini sehingga karena di sini 0 maka 1 0. Jadi kita baca 10. Ini kita coret agar memudahkan kita dalam mengerjakan. Jadi patokannya sekarang 10, 7, dan 2. Sekarang kita kerjakan dengan operasi pengurangan ya. 10 dikurangi 5 sama dengan 5. 7 dikurangi 1 yaitu 6. 2 dikurangi tidak ada yaitu tetap 2. Nah, koma tinggal luruskan saja. Sehingga hasilnya 26,5. Dari pilihan jawaban ini yang sesuai adalah B. Berikutnya kita akan bahas contoh soal nomor 5. 3/4 ditambah 0,275 dikurangi 38% sama dengan titik-titik. Ini pilihan jawabannya. Pembahasan PG nomor 5. Perhatikan pilihan jawaban di sini yaitu berbentuk desimal. Maka kita perlu merubah 3/4 ini menjadi desimal, 38% ini menjadi desimal. Kita kerjakan 3/4 terus lagi. Ini untuk merubah menjadi desimal caranya adalah penyebutnya dibuat per 10, per 100 atau per 1000. 4 ini lebih mudah jika dirubah menjadi per 100. 4 kali berapa? Hasilnya 100. 4 kali 25. Maka pembilangnya juga dikali 25. 3 kali 25 sama dengan 75. Berikutnya untuk merubah bentuk menjadi desimal, kita tulis lagi 75. Perhatikan nolnya di sini 2, maka kita melangkah dari belakang sebanyak 2. 1, 2, koma. Karena di depan ini tidak ada angka, kita kasih 0. Berikutnya yang 38% ini kita rubah. 38% ini sama dengan, kalau persen itu per 100, maka 38% menjadi 38/100. Karena sudah menjadi per 100, lalu tinggal ubah saja menjadi desimal. Caranya adalah 38 tulis lagi. Perhatikan di sini ada 2 0, maka kita melangkah sebanyak 2. Jika di sini umpamanya 10, maka melangkahnya cuma 1. Nah, kita kerjakan, karena 100, nolnya 2, maka kita melangkahnya 2 kali dari belakang. 1, 2, koma. Nah, gitu ya. Lalu di depan ini kalau tidak ada angka, dikasih 0. Kalau ada angka, tidak perlu. Nah, karena tidak ada angka, maka dikasih 0. Sekarang 3/4 dan 38% menjadi desimal, lalu kita kerjakan. 0,75 yang 3/4 ya, ditambah 0,275 ditambah 0,275. Patokannya adalah lurus koma ya. Berikutnya kita lakukan operasi penjumlahan. Di sini tidak ada atau kosong. Ditambah 5, hasilnya 5. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Tulis 2, simpan 1. 1 tambah 7, 8. Ditambah 2, 10. Tulis 0, simpan 1. 1 ditambah 0, 1. Ditambah 0 lagi,
tetap 1. Maka hasilnya adalah 1. Komanya tinggal luruskan saja ya. Sehingga hasil dari pengerjaan 3/4 ditambah 0,275 hasilnya 1,025. Berikutnya kita akan melanjutkan pengerjaannya menjadi dikurangi 38%. Nah, ini kita tulis lagi 1,025. Tadi 38% dirubah menjadi 0,38. Maka kita tulis 0,38. Patokannya lurus koma ya. Berikutnya kita lakukan operasi pengurangan. 5 dikurangi tidak ada di sini, berarti hasilnya tetap 5. Sekarang 2 dikurangi 8 tidak cukup ya, maka yang 2 ini ngambil ke depannya. Karena depannya juga tidak cukup, 0, maka juga ngambil ke depannya. Sehingga menjadi seperti ini. Nah, yang depan ini, yang satu ini diberikan ke belakang ya, sehingga di sini tinggal 0. Nah, ini sebenarnya sudah 10, tetapi karena belakangnya butuh maka diberikan ke belakangnya, sehingga di sini tinggal 9, di sini menjadi 12. Yang satu ini ngambil dari sini, duanya yang di sini, sehingga ini kita coret agar memudahkan. Di sini berarti 12, di sini 9, di sini 0. 12 dikurangi 8 sama dengan 4. 9 dikurangi 3 sama dengan 6. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Komanya tinggal luruskan saja, sehingga hasilnya adalah 0,645. Dari pilihan jawaban ini yang sesuai adalah A. Berikutnya kita akan bahas contoh soal nomor 6. 5/8 kali 4/3 lalu dibagi 3/4 sama dengan titik-titik. Ini pilihan jawabannya A, B, C, D. Pembahasan pilihan ganda nomor 6. Kita tulis lagi soalnya. Sekarang perhatikan, ini ada yang bisa disederhanakan ya. Dalam perkalian pecahan, kita bisa menyederhanakan itu dengan cara atas bawahnya atau dengan sampingnya. Nah, untuk 5 ini, 5 dengan 8 tidak bisa, 5 dengan 3 tidak bisa, 4 dengan 3 tidak bisa, 4 dengan 8 bisa ya, sama-sama dibagi 4, sehingga 4 dibagi 4, 1, 8 dibagi 4, 2, sehingga di sini tinggal 5 kali 1, ini 2 kali 3, sehingga sama dengan 5 kali 1, 5, 2 kali 3, 6. Ini dibagi 3/4, kita tulis lagi. Sebenarnya bisa langsung, tetapi agar anak-anak paham, maka saya tulis langkah demi langkah. Sekarang kita masuk pada operasi pembagian. Maka caranya adalah yang depan ini tulis lagi, pembagiannya dirubah menjadi perkalian, pecahan kedua ini dirubah menjadi kebalikannya, 3/4 menjadi 4/3. Sekarang perhatikan, manakah yang bisa disederhanakan lagi? Ada ya, 4 dengan 6. Sama-sama dibagi 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Sekarang kita kerjakan, 5 kali 2, 10. 3 kali 3, 9. Sampai di sini kita cek dulu apakah ada pilihan jawabannya. 5/8, 9/10, 10/9, 8/5. Ternyata ada yang sesuai dengan pilihan jawabannya. Berarti kita tidak perlu merubah menjadi pecahan campuran. Walaupun di sini bisa dirubah menjadi bentuk pecahan campuran, karena di sini pilihan jawabannya berbentuk pecahan biasa. Berarti jawabannya adalah C. Contoh soal nomor 7. 2/4/9 kali 2/4 sama dengan titik-titik. Ini pilihan jawabannya. Pembahasan pilihan ganda nomor 7. Kita tulis lagi soalnya ya. Nah, sekarang ini ada bentuk pecahan campuran. Kita rubah dulu menjadi pecahan biasa dengan cara apa? Kali tambah. Sekarang kita kerjakan. 9 kali 2 berapa? 18 ditambah 4 yaitu 22. 22 kita tulis di sini ya. Sekarang kita kerjakan 22 kali 2 sama dengan 44. Penyebutnya kita tulis lagi per 4 yang ini ya, karena belum dikerjakan. Berikutnya, bentuk seperti ini bisa kita rubah menjadi seperti ini. 44/9 dibagi 4. Nah, ini termasuk dalam pembagian pecahan, sehingga kita akan merubah menjadi 44/9. Pembagiannya menjadi perkalian bilangan bulat. Kalau bilangan bulat itu dijadikan pecahan, tinggal kasih per 1, jadi 4/1. Karena dalam operasi pembagian itu ketika dikerjakan dirubah menjadi perkalian lalu dibuat kebalikannya. Ini kan tadi 4/1, maka menjadi kebalikannya 1/4. Sekarang kita kerjakan mana yang bisa disederhanakan dulu ya. Ternyata ada 44 dengan 4. Ini sama-sama dibagi berapa? Ini sama-sama dibagi 4 ya. 44 dibagi 4 sama dengan 11. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Sekarang kita kerjakan 11 kali 1 sama dengan 11. 9 kali 1 sama dengan 9.
Nah, sekarang kita cek dulu, ternyata pilihan jawabannya ini berbentuk pecahan campuran, maka kita perlu melanjutkan. Perhatikan caranya gimana. Ini penyebutnya kita tulis lagi. 9 kali berapa hasilnya mendekati 11? 9 kali 1 yaitu berapa? 9. Nah, agar menjadi 11 ditambah 2. 9 kali 1, 9 ditambah 2 hasilnya 11. Jadi hasilnya adalah 1, 2 per 9. Kita cek mana pilihan jawaban yang sesuai. Nah, ternyata yang sesuai adalah B. Berikutnya kita akan bahas contoh soal nomor 8. 12,25 kali 0,04 per 7 sama dengan T. Pilihan jawabannya A, B, C, D. Pembahasan pilihan ganda nomor 8. 12,25 kali 0,04 per 7. Ini kalau kita kerjakan 12,25 kali 0,04 hasilnya adalah 0,49 per 7 nya ini kita tulis lagi. Berikutnya 0,49 per 7 ini kita rubah bentuk menjadi pembagian sehingga menjadi 0,49 dibagi 7. Jadi sama ya, bentuk pecahan itu kalau dirubah menjadi pembagian kayak gitu ya. Nah, sekarang 0,49 dibagi 7 sama dengan 0,07 sehingga pilihan jawabannya adalah B. Pertanyaannya, bagaimana cara mengerjakan 12,25 kali 0,04 sehingga menjadi 0,49? Perhatikan ini ya, 12,25 kita kalikan dengan 0,04. Nah, untuk operasi perkalian tidak harus lurus koma, yang penting lurus angkanya dari belakang. Jadi patokannya lurus dari belakang, itu kalau perkalian. Berikutnya kita lakukan perkalian. 4 kali 5 hasilnya 20, tulis 0, simpan 2. 4 kali 2 sama dengan 8, ditambah 2 yang ini berarti 10, tulis 0, simpan 1. 4 kali 2, 8, ditambah 1 yang ini 9, maka kita tulis 9. 4 kali 1 hasilnya 4. Nah, untuk 0, berapapun angkanya jika dikalikan 0 hasilnya 0. Nah, kita gilir ya. 0 kali 5, 0, 0 kali 2, 0, 0 kali 2, 0, 0 kali 1, 0. Kemudian 0 yang ini kita juga kerjakan. 0 kali 5, 0, 0 kali 2, 0, 0 kali 2 yang ini 0, 0 kali 1, 0. Sekarang kita jumlahkan ya. 0 ditambah tidak ada maka tetap 0, 0 ditambah 0 ditambah tidak ada 0, 9 ditambah 0 ditambah 0 hasilnya tetap 9, 4 ditambah 0 ditambah 0 tetap 4, 0 ditambah 0, 0, 0 yang ini juga tetap 0. Sekarang penentuan tempat koma. Perhatikan di sini ada 2 angka setelah koma ya, ini 1, 2. Ini juga ada 2 angka setelah koma, 1, 2. Maka total ada 4 angka di belakang koma. Sehingga dalam menentukan koma pada hasil ini kita harus melangkah sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Maka di sini kasih koma. 0 berada di paling depan ini sama saja tidak ada ya, cukup 0 yang di sini sebagai tanda desimal. Cukup 0 yang di sini. Kemudian 0 yang 2 ini juga kalau berada di paling belakang setelah koma itu juga tidak ada artinya ya, sehingga menjadi 0,49 ini saja ya. Berikutnya cara mengerjakan 0,49 dibagi 7 ini hasilnya ini bagaimana sih caranya? Sekarang kita perhatikan 0,49 dibagi 7 ini kita buang dulu ya 0 yang di depan ya, sehingga menjadi 49 dibagi 7. 49 dibagi 7 sama dengan berapa? 7 ya. Nah, sekarang penentuan koma, karena di sini ada koma ya. Perhatikan bilangan yang dibagi. Ini ternyata ada 2 angka setelah koma. Maka kita geser dari sini juga 2 langkah, sehingga kita hitung 1, 2, lalu kasih koma. Nah, karena di sini tidak ada angka, di sini juga tidak ada angka, maka kita tuliskan 0, kemudian di sini juga 0. Sehingga hasilnya 0,49 dibagi 7 sama dengan 0,07. Sehingga hasilnya seperti ini ya. Ini penjelasan tambahannya. Berikutnya kita akan mengerjakan contoh soal nomor 9. Pembahasan pilihan ganda nomor 9. 12% dari 125.000 ini sama saja dengan 12% dikali 125.000. Nah, persen ini sama dengan per 100, maka 12% sama dengan 12 per 100 kali 125.000. Perhatikan di angka 100 ini ada 2 nol ya. Kemudian di sini juga ada 2 nol, maka kita bisa melakukan penyederhanaan dengan cara menghapus 2 nol ini, kemudian di sini juga 2 nol. Pastikan jumlah 0 yang dihapus sama ya, sehingga kita hapus dulu ya. Sekarang kita kerjakan 12 dibagi 1 sama dengan 12 ya, tetap ya. 12 kali 1250 sama dengan 15.000. Sehingga dari pengajian ini pilihan jawaban yang benar adalah C. Contoh soal nomor 10. 1/4 kali 8,6 per 2 sama dengan T.
Ini pilihan jawabannya ya, A, B, C, D. Pembahasan pilihan ganda nomor 10. Perhatikan, di sini pilihan jawabannya berbentuk desimal, maka kita perlu merubah 1/4 ini menjadi desimal. Untuk merubah menjadi desimal, kita perhatikan penyebutnya ya. Penyebutnya ini kita perlu rubah menjadi per 10, per 100 atau per 1000. 4 ini lebih mudah menjadi per 100, maka kita tulis per 100. Nah, 4 menjadi 100 kali berapa? Kali 25, maka 1 juga dikali 25. Hasilnya adalah 25. Untuk merubah 25 per 100 ini menjadi desimal sama dengan cara sebelumnya ya, sehingga hasilnya 0,25. Nah, kalau lupa caranya gimana? 25 tulis lagi 25. Ini kan nolnya 2, maka kita langkahkan dari belakang sebanyak 2 kali. 1, 2, maka kasih koma. Nah, otomatis depannya di sini tidak ada angka ya, maka dikasih 0. Nah, gitu cara merubah menjadi desimal. Selanjutnya 0,25 ini kita masukkan dalam pengerjaan ini ya, sehingga menjadi 0,25 kali 8,6 per 2. Nah, sekarang kita kerjakan 0,25 kali 8,6 sama dengan 2,15 per 2. Ini tulis lagi saja. Sekarang 2,15 per 2 ini kita rubah bentuk menjadi 2,15 dibagi 2. Hasilnya adalah. Nah, cara mengerjakan 0,25 kali 8,6 sehingga hasilnya menjadi 2,15 ini gimana? Nah, perhatikan ya. 0,25 dikali 8,6. Untuk perkalian, seperti yang saya sampaikan, itu luruskan dari belakang ya. Patokannya tidak lurus koma, kecuali pada penjumlahan dan pengurangan baru patokannya lurus koma. Nah, sekarang kita kerjakan dengan operasi perkalian. 6 kali 5 sama dengan 30. Tulis 0, simpan 3. 6 kali 2 sama dengan berapa? 12 ditambah 3 sama dengan 15. Tulis 5, simpan 1. 6 kali 0 hasilnya 0. Setiap bilangan yang dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Nah, sekarang 1 ditambah 0 sama dengan 1. Sekarang kita akan mengerjakan 8 ini ya. Nanti hasilnya maju 1 langkah ke sini. 8 kali 5 kan 40, maka ditulis di sini 0, simpannya 4. 8 kali 2 sama dengan berapa? 16 ditambah 4 sehingga sama dengan 20. Tulis 0, simpan 2. 8 kali 0 sama dengan 0, tambah 2 hasilnya 2. Sekarang kita jumlahkan ya. 0 ditambah tidak ada tetap 0, 5 ditambah 0, 5, 1 ditambah 0, 1, 2 yang ini tetap 2. Sekarang kita hitung banyaknya angka setelah koma. Ini ada 2 angka ya. Ini ada 2 angka setelah koma ya, 1, 2. Ini hanya ada 1 angka setelah koma, 1. Berarti ini 2, ini 1, berarti ada 3 angka setelah koma. Berarti kita maju dari belakang sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3, koma. Sehingga hasilnya ini ya, 2,15 sama ya. 0 berada di paling ujung setelah koma, sama saja tidak ada ya. Sehingga 2,15. Berikutnya, bagaimana cara mengerjakan 2,15 dibagi 2 sehingga hasilnya ini? Maka perhatikan 2,15 dibagi 2. Nah, sekarang kita buang dulu komanya. 215 kalau dibagi 2 hasilnya 107,5. Perhatikan bilangan yang dibagi ini ada 2 angka setelah koma ya, 1, 2. Maka kita juga akan mengajukan koma yang di sini sebanyak 2 langkah. Sehingga menjadi 1, 2. Sehingga komanya menjadi di sini. Sehingga kita tulis agar bersih 1,075 sama dengan ini ya. Nah, dari pengerjaan ini, pilihan jawaban yang sesuai adalah B ya. Untuk pembahasan nomor 11, 12, dan seterusnya akan kita bahas pada video selanjutnya. Sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe ya, agar channel ini semakin berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.